malaikat Jibril yang akhirnya membaca syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Juga akhir surah Al-Baqarah ayat 285 itu ujungnya doa Nabi, dan 286 semua doa Nabi yang ketika Allah berdialog dengan Nabi Muhammad, dan di ujungnya Allah mempersilahkan Nabi untuk minta apa aja. Setutup, silakan ya Muhammad, kau minta apa, sungguh akan aku kabulkan segala permintaanmu. Itu semua terjadi dalam peristiwa ketika Nabi Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diabadikan dalam bacaan tasyahud dan akhir surah Al-Baqarah ayat terakhir 285 dan 286, semua itu doa-doa Nabi ketika dipersilakan oleh Allah untuk minta. Satu top, minta ya Muhammad, sungguh akan aku kabulkan. Ketika Nabi dipersilakan minta, Nabi bukan minta jabatan, bukan minta kekayaan, bukan minta wanita, tapi apa yang Nabi minta? Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masyir. Ketika Nabi berdoa ghufranaka Rabbana wa ilaikal masyir, maka Allah menjawab qad ghafarta laka wa li ummatika, terus wahadani wa saddaqa laka, sungguh aku akan mengampuni segala dosamu ya Muhammad, akan mengampuni dosa-dosa umatmu ya Muhammad, mengampuni dosa orang yang mengesahkan aku ya Muhammad, dan mengampunkan segala dosa orang yang membenarkan ajaranmu ya Muhammad. Subhanallah. Sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah lebih besar. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Walaupun dosa kita penuh langit bumi, ampunan Allah lebih luas dari itu semua. Makanya apa yang pernah kita lakukan dalam hal melanggar larangan-larangan agama, istighfar, taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa kita, innallaha ghafurur rahim. Malam ini kita udah masuk tanggal 9, malam Senin besok masuk pertengahan bulan Sya'ban, masuk tanggal 15 Sya'ban. Kalau untuk minggu besok tuh baik, kalau udah jam 5:30 pulang, mandi, sampoan, karena malam Seninnya pada maghrib kita kumpul baca Yasin 3 kali. Kalau di Sya'ban tahun kemarin kita masing-masing di rumah, karena sedang kopat kapit, sedang amat sangat mewabah dan PSBB secara besar-besaran. Kalau sekarang mah ya pasar udah ramai, pabrik udah biasa lagi tuh karyawan. Bahkan kata Padi, mang bioskop udah penuh mang, masa kita kalah sama bioskop katanya. Ramein masjid, yuk ramein musola kembali. Kita hidupkan malam pertengahan bulan Sya'ban, jatuhnya malam Senin tuh. Hari Minggu malam Senin besok pas masuk maghrib tanggal 15 Sya'ban yang kita kenal dengan nisfu Sya'ban. Orang yang mengagungkan, memuliakan, meramaikan malam pertengahan bulan Sya'ban akan Allah menyerahkan syaraf, izzah, bir, ulfah dan nur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sia-siakan. Orang yang biasa mengagungkan, memuliakan malam pertengahan bulan Sya'ban akan diberikan kemuliaan, kehormatan oleh Allah, kekuatan iman dan Islam, kebaikan-kebaikan, kesadaran akan kekurangan, nur atau cahaya atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari dulu, dari orang tua kita kecil, kalau pas nisfu Sya'ban itu dari jam 5 udah pada mandi, udah pada tamas. Makanya Ruby minggu besok udah jangan main layangan, Bi. Main layangan boleh, mulai asar pulang istirahat. Ntar jam 5 mandi keramas ya, Bi. Bersihin tuh ketombe, kutunya buang dulu, Bi. Upil teh kuping bersihin, Bi. Bersihkan, karena maghrib kita akan sholat berjamaah insyaallah, dan kita akan baca Yasin 3 balik. Balik pertama sebelum baca Yasin kita berdoa. Apa doa kita ketika sebelum baca Yasin balik pertama? Kita ingin dipanjangkan umur bi taatillahi ta'ala, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umur kita mungkin ada yang 70 tahun, mungkin ada yang 100 tahun,
mungkin 150 tahun, Pak itu udah rekor kan kamu. Tapi ingin panjang umur, taatillah. Kebanyakan di dalamnya kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu. Bukan panjang umur mubazir, apalagi ada maksiat di dalamnya. Na'udzubillah min. Yasin kedua, sebelum baca Yasin kita berdoa bareng-bareng, minta anugerahkan atau Allah anugerahkan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ketiga, ini yang pokok kita ingin tetapkan iman dan Islam. Kita ingin mati dengan membawa iman dan Islam. Kalau kita mati dengan membawa iman dan Islam, sebesar apapun dosa kita, ujung-ujungnya akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu. Makanya bedakan malam pertengahan bulan Syaban, agungkan, muliakan, ramaikan, kumpul di majelis zikir di dalamnya. Insya Allah kita akan diberikan syaraf, izzah, bir, ulfah, dan nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedakan yang biasanya kerja kalau pulangnya jam 5, usahakan izin kos, izin jam 4 udah di rumah kan, istirahat dulu, istirahat setengah 6 kita siap-siap, kita ramaikan masjid, kita ramaikan musola. Nah kemarin kita masing-masing di rumah karena ada larangan berkerumun. Sekarang mau larangan masih ada, tapi masih tabrak aja karena udah capek kita, udah capek. Karena si COVID udah ulang tahun kemarin, jangan diucapin kan tambah ini dia. Jadi masa bodohin baik, orang nggak tahu baik. Nah itu orang yang akan mengagungkan, memuliakan, akan berikan kehormatan, kemuliaan, kemudian izzah, kekuatan iman dan Islam, kebaikan-kebaikan, kesadaran akan kekurangan, dan akan nur cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu. Makanya bedain tuh malam Senin besok sebelum maghrib, Minggu sore udah bebersih. Sebelum maghrib atau maghrib bisa kumpul di masjid atau di musola. Dan di dalamnya perbanyak sedekah. Niatkan nih pahalanya untuk keluarga kita, kakek nenek kita, mungkin orang tua kita, keluarga kita, orang yang pernah kerja sampai. Niatkan. Makanya pas diskusi Saban kantong jangan kosong. Paling kecil 5.000 mah masukin. Kalau nggak punya ya 2.000, nggak punya 2.000 masa seperti kedudukan acan. Siapin dari jauh-jauh, perbanyak sedekah. Selain itu pada malam pertengahan bulan Syaban ada 3 kejadian pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa atau kejadian pertama adalah pengalihan arah kiblat. Karena dari bulan Rajab sebelum Syaban, Nabi itu kalau menyempatkan diri selalu menengadah ke langit. Dalam hatinya amat sangat ingin kiblatnya itu diarahkan dari Masjidil Aqsa, diarahkan ke Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah. Minta sama Allah. Akhirnya keinginan Nabi diijabah. Pada malam Selasa tanggal 15 Sya'ban turun perintah Allah untuk mengalihkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestina, diarahkan arah kiblat ke Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah. Turun beberapa apa tadi ayatnya. Ujungnya itu fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ini firman Allah surah Al-Baqarah 144 di ujungnya itu ada. Palingkan, arahkan wajahmu ya Muhammad ke Masjidil Haram. Jadi kejadian pengalihan arah kiblat itu terjadi pada tanggal 15 Sya'ban. Makanya kita muliakan di dalamnya. Kemudian juga pada tanggal 15 Sya'ban atau pertengahan Sya'ban atau nisfus Sya'ban yang kita kenal dengan nisfus Sya'ban itu merupakan rekapitulasi amal-amal manusia. Direkap itu bukan nilai doang. Rekap itu bukan hasil pemilu doang. Amal kita selama 1 tahun direkap oleh malaikat, dilaporkan pada pertengahan bulan Sya'ban, tengah malam diadukan nih si A, si B dari awal dia balik dan lain sebagainya, dari awal tahun kemarin sampai sekarang genap 1 tahun dilaporkan. Nah kita ingin ketika amalan kita direkap oleh malaikat dan dilaporkan kepada Allah, pengen di dalamnya di ujungnya itu kita penuh dengan amal-amal yang soleh. Makanya tradisi di kita kalau pas nisfus Sya'ban kumpul berjamaah, apakah di rumah, di masjid atau di musola, baca Yasin berjamaah.
Istilah orang dulu mah ganti buku. Orang yang nggak ikut nisfu Syaban itu bukunya nggak diganti, udah kotor, udah lecek, nggak ada macam-macam. Makanya ganti buku pada pertengahan bulan Sya'ban. Itu kejadian yang kedua. Yang pertama tadi apa? Pengalihan arah kiblat dari Masjid Aqsa di Palestina ke Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah. Yang kedua, rekapitulasi amal hamba. Kita direkap sekarang hanya pengen ujung, walaupun mungkin di awal di tengah ada yang jelek amal perbuatan kita. Kita ingin di ujungnya ketika dilaporkan penuh dengan amal-amal soleh. Ganti buku malam Senin besok tuh pada maghrib kumpul. Kemudian yang ketiga merupakan turunnya wahyu Allah yang mewajibkan, yang memerintahkan orang beriman membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Justru turunnya itu perintah baca salawat pada bulan Sya'ban, pada nisfu Sya'ban. Udah hafal banget ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya pada pertengahan bulan Sya'ban. Perintah kita orang beriman memperbanyak membaca salawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sekedar kita pengen meramaikan nisfu Sya'ban, bukan sekedar kita ingin memuliakan, mengagungkan, membedakan, karena kita tahu kejadian-kejadian yang terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Nah, orang yang memuliakan, mengagungkan tadi mendapat syaraf, kemuliaan, keagungan, dapat izzah, kekuatan iman dan Islam. Kenapa dikasih kekuatan iman dan Islam? Karena di akhir zaman orang itu ada pagi masih beriman, sore udah nggak beriman. Sore masih beriman, paginya udah nggak beriman. Gara-gara faktor, salah satunya adalah faktor kemiskinan. Kadal fakru ayyakuna kufron, gara-gara kefakiran, gara-gara sembako orang beralih akidah. Na'udzubillah min. Kita walaupun tak rezeki manapun, pertahankan akidah kita, perkuat iman dan Islam kita. Nah, orang yang mengagungkan, memuliakan malam nisfu Sya'ban, saya dikasih syaraf kemuliaan, akan diberikan izzah, kekuatan dari Allah, terutama kekuatan iman dan Islam. Makanya bedain. Nah, kita kalau dalam ibadah, kalau tahu sejarah dan tujuannya, enak menambah kekhusyuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu, termasuk kita melaksanakan nisfu Sya'ban. Yang punya adik, punya kakak, ramein masjid, ramein musola. Sebelum maghrib bebersih, kalau bisa sampuan biar lebih bersih, biar nggak ada yang godain kepala kita, bisa ada kutu. Jadi apaan Bi? Selesai minumnya Bi? Kalian ngabisin makan dulu tadi. Nah, segitu aja tinggal diamalin. Pertama, orang yang akan melaksanakan nisfu Sya'ban akan diberikan syaraf, izzah, bir, ulfah dan nur. Kemudian sejarah nisfu Sya'ban kalian sudah tahu. Mudah-mudahan walaupun sedikit yang disampaikan dengan kemanfaatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.